Cerita anime ini akan diawali dengan seorang pria bernama Tagumi berusia sekitar 40 tahun. Ia pun bingung karena tiba-tiba saja tanpa disadari oleh Tagumi, ia pun secara tiba-tiba terseret ke dalam sebuah dunia lain yang dimana dunia ini sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh Tagumi. Yang setelah itu ruh dari Tagumi pun terpanggil ke sebuah dunia sihir yang bernama Mildart, yang dimana di sana ia pun disambut dengan sangat ramah dan juga baik oleh seorang dewi yang bernama Dewi Noren. Noren di sini nantinya akan memberikan beberapa kekuatan yang harus dipilih oleh Takumi sebagai kompensasinya, dikarenakan semua ini murni karena kesalahan dari para dewa dan juga dewi yang tanpa sengaja telah memanggil Takumi ke dunia ini. Terlebih lagi semua itu dilakukan atas unsur kesengajaan. Jadi Takumi mau tak mau harus berada di tempat ini. Dewi Noren kembali menjelaskan pada Takumi jika dunia ini hanya seperti dunia fantasi saja, yang dimana pada akhirnya Takumi pun memilih salah satu kekuatan pemberian dari Dewi Noren, yang dimana ia memilih sebuah kekuatan bernama Swakarya. Hal itu dikarenakan Takumi yang sangat tidak suka dengan keributan atau pertarungan semacam apapun. Walaupun Dewi Noren di sini sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Takumi, tapi pada akhirnya ia pun mewujudkannya. Segera ia pun mengirimkan Takumi ke sebuah dunia yang seharusnya Takumi akan berada, dan tempat itu bernama benua Asgard. Cerita kemudian berpindah ke benua Asgard. Di sana Takumi pun tersadar dari pingsannya. Lalu ia pun melihat di sebuah kubangan air, yang dimana ternyata ia pun terkejut. Wajah Takumi yang semula adalah pria tua sekarang berubah menjadi pria muda yang sangat tampan. Di sana Takumi juga dibekali sebuah tas oleh Dewi Noren berisi beberapa alat untuk ia bertahan hidup. Dari makanan sampai uang ada di sana. Takumi juga mendapatkan sebuah item kotak penyimpanan rahasia. Ini sangat berfungsi sekali untuk menjalani kehidupan Takumi pada dunia barunya sekarang. Dalam item penyimpanan rahasia, Takumi juga menemukan 3 buah sihir untuk ia bertahan di dunia ini. Pertama ada Rock Ball, lalu kemudian Wind Cutter, dan yang terakhir adalah Water Ball. Dan ketiga sihir ini membuat Takumi sangat takjub dengan kehebatan masing-masing dari mereka. Lalu setelah itu, Takumi pun memutuskan untuk mencari sebuah pemukiman, dan ia akan bertahan hidup di pemukiman tersebut. Dalam perjalanan, Takumi pun dikejutkan dengan seorang gadis lokal yang berlari ke arahnya sambil meminta tolong, dikarenakan ia saat ini sedang dikejar oleh seekor kelinci, tapi ukurannya sangat besar dan terlihat sangat aneh. Segera Takumi mengambil sebuah tombak yang baru saja ia buat, yang dimana kemudian ia pun langsung membantai kelinci itu hingga kelinci itu pun mati. Setelah itu Takumi pun menyimpan daging kelinci itu di tempat penyimpanan rahasianya. Gadis kecil itu pun memperhatikan apa yang dilakukan oleh Takumi. Ia pun memuji kehebatan dari Takumi, yang ternyata semua itu adalah sebuah kekuatan pemberian dari Dewi Noren. Pada akhirnya Miori, gadis kecil ini, mengajak Takumi untuk ikut bersamanya, yang nantinya di pemukiman itu Takumi bisa tinggal dan mendirikan rumah sesuai keinginannya. Takumi yang memang mencari tempat tinggal, ia pun setuju dengan tawaran dari Miori. Di sebuah tempat lain, tepatnya di kerajaan, ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, bernama Yamato, Akane si gadis, dan juga satu lagi adalah Akira. Mereka bertiga nampak kebingungan di manakah tempat mereka sekarang, yang setelah itu muncul seseorang dari balik jubah yang nampak misterius. Wanita ini adalah permaisuri pertama kerajaan suci Sidonia bernama Elizabeth, dan Elizabeth menjelaskan pada mereka bertiga mereka sengaja dipanggil ke dunia ini untuk melindungi dan melawan kekuatan jahat yang ada. Dan dalam anime ini mereka bertigalah sosok yang sebenarnya dipanggil, sementara Takumi adalah sosok karakter yang tidak sengaja ikut terbawa ke dunia ini. Cerita pun kemudian berpindah ke sebuah desa bernama Bord, dan desa Bord itu adalah desa dari Mori. Di sana orang tua dari Mori pun berterima kasih pada Takumi. Ayahnya bernama Bangga
dan sang istri atau ibu dari Mori bernama Martha. Mereka semua pun nampak sangat senang dengan kehadiran Takumi. Seorang pandai besi bernama Bobon, ia juga nampak sangat takjub dengan kehebatan dari Takumi. Walaupun ia masih muda, ia sudah berkeliling hutan seorang diri untuk mencari tanaman obat. Takumi kemudian berkata jika ia tidak memiliki tempat tinggal dan jika diizinkan, Takumi bermaksud untuk menginap semalam di desa ini. Mendengar hal itu, Bangga, ayah dari Miyori pun menawari sebidang tanah untuk tempat Takumi yang nantinya ia bisa mendirikan sebuah rumah di tempat itu. Walaupun tanah dari Bangga itu tempatnya tidak luas, tapi Takumi sangat senang dan ia merasa cukup dengan bidang tanah itu. Segera dengan kekuatan sihir, ia pun mulai membuat sebuah pondasi. Semua orang pun nampak takjub dengan kehebatan yang dimiliki oleh Takumi, dan ternyata Takumi adalah seorang penyihir. Kemudian para warga pun saling bahu-membahu untuk membuatkan rumah bagi tempat tinggal Takumi sekarang. Walaupun rumahnya itu tidak bagus, tidak mewah, dan juga tidak terlalu besar, tapi Takumi sangat senang karena rumah itu dibuat dengan penuh cinta dari penduduk desa yang sangat menyayanginya di tempat ini, yang dimana hal itu pun membuat Takumi sangat betah untuk tinggal di desa Board ini. Di sana ia pun sangat disayangi. Martha dan juga Mori selalu rutin berkunjung ke rumah Takumi untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Sementara Bobon selalu memberikan arahan untuk Takumi membuat pandai besi seperti dirinya, dari pisau, pedang, bahkan kerajinan yang lain. Itulah ilmu yang dibekali oleh Bobon untuk Takumi. Hal itu juga membuat level alkimia milik Takumi naik secara drastis dan juga sangat cepat. Pada suatu pagi, Takumi berkunjung ke rumah Bangga. Ia meminta pada Bangga sedikit sil penyembuh sebagai campuran dari ramuan obat yang akan ia buat nantinya. Bangga nampak senang dengan hal itu. Bangga berkata jika nanti ramuannya sudah jadi, maka Takumi harus menjual padanya. Takumi pun setuju dan ia pun mulai meracik ramuan obat yang akan ia segera buat. Tapi di tengah ramuan itu sedang ia buat, kemudian Takumi pun sadar jika ada satu bahan yang kurang. Ia pun segera memutuskan untuk pergi ke hutan seorang diri, mencari tumbuhan obat yang terasa sangat kurang untuk Takumi membuat ramuan obat itu. Namun di sana ia pun diserang oleh seekor babi hutan yang tiba-tiba saja mengamuk. Semua teknik skill sihir ia keluarkan, tapi tidak ada satupun yang mempan, hingga Takumi pun ditolong oleh seekor laba-laba liar yang ukurannya sangat besar. Babi itu pun pada akhirnya berhasil mati dan dikalahkan, dan laba-laba itu juga terluka sangat parah dari pertarungan sengit barusan melawan babi hutan tersebut. Takumi yang menyadari hal itu, segera ia mengeluarkan sil penyembuh yang ia bawa, diberikan pada laba-laba itu, hingga laba-laba itu pun berhasil kembali pulih seperti sedia kala. Dan dikarenakan sang laba-laba tidak memiliki nama, Takumi segera memberikan sebuah nama yang bagus untuk laba-laba ini, yaitu Kade. Kemudian Takumi pun mengajak Kade untuk ikut bersamanya, bermaksud akan dipelihara oleh Takumi. Dan fakta menarik lainnya adalah jika ternyata Kade dapat berbicara, tapi hanya dengan tuannya saja, yaitu Takumi. Keesokan paginya, sewaktu Martha sedang berkunjung ke rumah Takumi, ia pun terkejut melihat Takumi yang saat ini sudah dibungkus oleh sarang laba-laba dari Kade, yang dimana kemudian Takumi berkata jika Kade tidak bermaksud untuk memangsanya, melainkan ia hanya ingin bermain bersama dengan Takumi saja. Akan tetapi Martha pun rupanya melihat peluang lain yang dimiliki oleh Kade, yaitu jaring laba-laba sutra yang dihasilkan oleh Kade pasti akan menjadi sebuah baju yang sangat indah. Dengan segera Martha pun mengumpulkan jaring sutra dari laba-laba itu, yang kemudian ia langsung merajutnya menjadi sebuah baju. Dan saat ia pamerkan pada seluruh warga desa yang lain, mereka pun memujinya karena memang hasil dan juga bahan bakunya sangatlah bagus. Takumi yang melihat hal itu, ia pun bertanya, apakah sutra laba-laba itu sangat mengesankan? Martha segera menjelaskan jika para bangsawan pasti akan terkesan dan akan membayar sangat mahal untuk baju tersebut. Kemudian Kade pun didekati oleh Martha. Martha meminta Kade untuk mengeluarkan beberapa jaring sutra lagi
agar ia dapat membuat banyak baju dari jaring sutra laba-laba yang dikeluarkan oleh Kade. Kade yang mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Martha. Ia segera menuruti kemauan Martha dan mengeluarkan banyak jaring untuk Martha gunakan membuat sebuah baju. Setelah itu Takumi pun menemui si pandai besi Bobon di tempatnya. Di sana kebetulan juga ada Banga. Lalu mereka berdua pun berkata pada Takumi, jika seminggu lagi akan ada pedagang keliling yang datang dari kota Bolton, yang nantinya Banga bermaksud akan menitipkan Takumi untuk ikut bersamanya ke kota, karena mengingat Takumi tidak akan bisa berkembang mengembangkan kemampuan miliknya di desa kecil ini, dan ia harus pergi ke suatu kota yang dirasa sangat mumpuni dan sangat menopang untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh Takumi. Dengan berat hati Takumi pun akhirnya setuju untuk menerima tawaran dari Banga tersebut, dan mereka pun akhirnya berpisah pada suatu hari setelah pedagang itu datang untuk menjemput Takumi sesuai apa yang dikatakan oleh Banga sebelumnya. Sebelum pergi menggunakan sihir yang dimilikinya, Takumi pun berniat untuk memperbagus desa Board kecil itu agar sedikit menjadi desa yang lebih modern. Sebuah tembok besar dibuat oleh Takumi, yang kemudian momen haru pun terjadi. Takumi kini harus benar-benar pergi untuk meninggalkan desa tercintanya tersebut. Kepada Banga, Takumi juga berpesan jika ia telah meninggalkan 100 ramuan seperti ini di rumahnya dan bisa Banga bagikan pada seluruh warga desa jika terjadi sesuatu hal yang mendesak suatu hari nanti. Namun ternyata di sana Papek yang merupakan pedagang keliling yang akan mengantarkan Takumi ke kota. Ia pun tertarik dengan ramuan itu. Segera Papek memeriksanya, yang ternyata ia pun sadar jika ini adalah ramuan yang akan bernilai jual tinggi. Insting pedagangnya berkata seperti itu. Sebelum Takumi pergi, Martha pun menghampirinya. Ia memberikan sebuah baju berjubah untuk Kagumi gunakan, yang dimana itu adalah hasil karyanya bersama dengan warga desa yang lain, dan bahan bakunya adalah bahan baku sutra laba-laba yang dihasilkan oleh Kade yang telah diminta oleh Martha beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah itu kereta kuda pun segera berangkat dan momen haru pun kembali terjadi. Seluruh warga desa nampaknya belum rela untuk melepas kepergian Kagumi yang entah kapan bisa datang lagi ke desa ini. 3 hari kemudian, Takumi pun akhirnya tiba di kota Boston. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, ia segera memutuskan untuk pergi ke Serikat Petualang bersama dengan Parti Taring Singa, di mana di sana Parti Taring Singa diceritakan sebagai pengawal dari Papek. Mereka semua adalah rank C yang beranggotakan ada Health, Lely, dan juga Voga. Takumi segera berjalan ke tempat pendaftaran untuk mendaftar sebagai serikat alkemis. Tapi sayangnya untuk serikat alkemis pilihan dari Takumi belum tersedia di tempat ini. Takumi pun bingung dengan hal itu. Lalu kemudian penjaga itu pun memberikan solusi pada Takumi agar ia tetap bisa untuk mendaftar. Dan pada akhirnya Takumi pun setuju dengan memakai kartu anggota serikat petualang hanya sebagai tanda pengenalnya saja. Dikarenakan seluruh uang Takumi saat ini telah habis untuk mendaftar bersama dengan Kade, ia pun bermaksud menemui Papek yang dimana untuk menjual ramuan-ramuan yang dibuat oleh Takumi sebelumnya. Pada akhirnya Papek pun setuju untuk membeli dengan harga berikut dari masing-masing ramuan yang ia ciptakan. Lalu setelah itu Papek pun meminta maaf pada Takumi jika penawarannya ini sebenarnya dengan harga yang sangat murah. Namun Takumi pun menilai jika penawaran itu sangatlah mahal, sebab jika diakumulasi semua total jumlah yang dihasilkan dari ramuannya itu di Jepang, maka hasilnya kurang lebih sekitar 7 juta yen banyaknya. Itu artinya hidupnya akan terjamin selama 1 tahun penuh tanpa harus bekerja. Papek kemudian bertanya bagaimana dengan tempat tinggal dari Takumi. Takumi pun bingung karena ia belum memiliki tempat tinggal. Segera Papek menawarkan properti miliknya untuk disewakan pada Takumi. Takumi pun di sini bingung sebab ia belum memiliki sejumlah uang untuk menyewa rumah tersebut, karena menurut laporan dari
Papek. Jika tempatnya itu sangat luas dan juga sangat bagus, pasti sewanya sangat mahal. Papek tidak memperdulikan hal itu. Takumi boleh membayarnya jika ia punya uang nanti. Lalu ia memanggil asisten pribadinya dan ia pun langsung diantarkan ke rumah yang dimaksud. Takumi sangat senang dengan rumah besar yang akan ia sewa itu. Setelah Takumi menempati rumah itu, ia pun memodifikasi sedikit area rumah itu dari toilet yang ia buat sama seperti sewaktu masih ada di Jepang, tentunya menggunakan kekuatan sihir miliknya. Hingga beberapa hari kemudian Papet pun berkunjung ke rumahnya. Ia pun terkejut dengan semua teknologi yang dimiliki oleh rumah Takumi saat ini. Lalu Papet pun curiga jika sebenarnya Takumi adalah pewaris sihir cahaya, titisan sihir dari para dewa. Takumi yang sadar jika ini bukan pertanda baik. Takumi meminta Papek untuk merahasiakan semua ini. Papet pun pada akhirnya menawarkan Takumi agar sebaiknya ia memiliki budak yang akan menjaga rahasianya dan juga membantu membereskan rumahnya yang sangat besar ini. Setelah itu Papet pun mengajak Takumi untuk menuju ke sebuah perusahaan Mulan. Perusahaan Mulan adalah perusahaan andalan pedagang budak paling terpercaya yang ada di kota Bolton. Di sana ada seorang wanita bernama Mulan, pemilik dari usaha perbudakan ini. Yang kemudian Papet pun memperkenalkan Takumi kepada Mulan. Ia berkata jika Takumi sedang mencari beberapa budak untuk mengisi rumahnya, membersihkan dan juga menjaga kediamannya itu. Mulan pun lalu memberikan sebuah arahan tata cara untuk mengontrak budak yang telah disepakati dan lumrah terjadi di kota Bolton ini. Pertama, pemilik bersumpah untuk menjamin hak dasar budak, diantaranya memberi makan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak untuk budak yang akan ia kontrak. Dan juga yang kedua adalah kedua belah pihak tidak boleh saling mengancam nyawa satu sama lain. Ketiga, dilarang memaksa budak untuk melakukan hal apapun di luar kontrak. Budak tidak boleh memberi informasi yang sangat penting dari pemilik pada siapapun, sekalipun ia akan diancam untuk dibunuh oleh musuh. Satu persatu perjanjian untuk mengontrak budak pun dijelaskan secara rinci oleh Mulan. Takumi hanya bisa mendengarkan semua penjelasan Mulan itu, yang kemudian setelah selesai, Mulan pun bertanya pada Takumi, apa pendapatmu tentang kontrak-kontrak yang baru saja aku sebutkan? Takumi lalu mengatakan, aku adalah seorang produsen ramuan sihir yang untuk penyembuhan. Dan selain itu juga, aku hanya ingin fokus pada pekerjaanku tersebut. Tapi aku juga perlu mengajarkan sebuah guild misi petualangan yang harus aku selesaikan. Dan untuk hal itu, aku membutuhkan seseorang untuk bekerja ekstra, membersihkan rumahku yang besar. Papet di sini menambahkan, jika sebaiknya Takumi juga harus menyewa budak perang untuk berjaga-jaga di rumahnya. Yang setelah itu, Mulan pun merekomendasikan salah seorang budak yang sangat kecil ukuran tubuhnya. Gadis muda ini bernama Maria. Sementara untuk budak perang atau untuk menjaga rumah dari Takumi, Mulan pun mengatakan jika ia belum memiliki, memang ada satu, tapi saat ini kekuatannya masih tersegel. Ia adalah sejenis bangsa dari elf. Takumi yang penasaran segera meminta Mulan untuk menunjukkan di manakah letak tempat budak itu berada. Sesampainya di kamar Sofia, Takumi segera mengecek kondisinya, yang ternyata dari analisanya ia pun terkejut karena faktanya di balik kekuatannya yang tersegel saat ini, ia adalah dewa perang yang sangat kuat. Tanpa banyak berpikir, Takumi pun segera juga menyewa budak itu untuk menjadi abdinya. Dan sekarang semuanya pun telah sah. Takumi berhasil membawa 2 budak dari tempat itu. Sesampainya di rumah Takumi, ia pun segera meletakkan Sofia di atas tempat tidur. Di dekatnya ada Maria, dan Maria pun melihat secara langsung bagaimana cara Takumi menyembuhkan luka dari Sofia. Sekaligus ia telah berhasil
menghapuskan kutukan dari Sofia dan juga melepaskan segel yang menyegel kekuatannya, sehingga saat ini Sofia telah terbebas dan terbangun seperti Sofia sebelumnya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut dari sahabat baiknya yaitu Maria, Sofia segera keluar dari ruangan itu. Kemudian ia pun memutuskan untuk menemui Takumi saat ini juga. Lalu di hadapan Takumi, Sofia segera berlutut dan bersujud. Ia juga berkata, "Seumur hidupku, aku akan mengabdikan diriku pada Tuan Takumi," mengingat jasa Takumi yang sangat besar karena ia telah berhasil untuk mengembalikan sihir yang disegel dari diri Sofia. Beberapa hari kemudian, Takumi berkata pada Maria dan juga Sofia jika ia ingin melakukan sebuah perjalanan ke tempat-tempat tertentu, mencari bahan obat dan juga makanan unik yang lain. Karena kekuatan sihirnya telah pulih, Sofia pun diajak oleh Takumi, berikut juga dengan kade laba-laba peliharaannya. Maria di sini pun memohon agar dirinya diajak juga. Yang setelah berpikir cukup lama, Takumi akhirnya sepakat mengajak Maria juga. Mereka semua akan pergi bersenang-senang bersama dalam petualangan yang baru. Dan di sini Takumi yang sadar jika petualangan itu akan membahayakan kedua budaknya nantinya. Lalu ia pun membuatkan senjata untuk kedua budaknya itu beserta dengan baju jirah perang yang sangat kuat. Dan setelah hasilnya telah selesai, Takumi pun sangat senang karena kedua budaknya ternyata sangat menyukai dengan hasil karyanya yang ia dapatkan dari si pandai besi Bobon. Lalu setelah semua telah beres, Takumi pun lalu mengajak kedua budaknya itu menuju ke tempat pendaftaran guild. Dan tak lama berselang, kartu keanggotaan mereka pun jadi. Dan setelah itu Takumi pun berkata pada sang resepsionis jika ia bermaksud akan membuat satu tim bersama dengan dua wanita ini. Dan permintaan itu pun dikabulkan dengan sangat cepat. Untuk misi pertamanya, Takumi pun sepakat akan mengambil quest peringkat H dan juga peringkat G, yang kemudian hal itu pun disampaikan pada kepala guild. Resepsionis itu juga berkata jika sebaiknya mereka bertiga langsung dipromosikan saja ke peringkat rank D. Kepala guild itu pun setuju. Singkat cerita, pada akhirnya petualangannya pun dimulai. Takumi bersama dengan dua rekannya akan menjelajahi hutan, meratakan apa saja yang menurut mereka adalah hewan buruan atau mangsa. Singkat cerita, untuk misi kali ini, Takumi bersama dengan kelompoknya pun dapat menyelesaikannya dengan baik. Setibanya di tempat guild, mereka pun dipanggil oleh sang resepsionis. Kepala guild di sana berkata pada Takumi, itu adalah tempat yang berbahaya. Setidaknya butuh banyak anggota rank D untuk dapat menghabisi para monster di tempat itu. Walaupun hanya goblin, tapi kekuatan mereka sangat kuat sekali. Kemudian setelah itu semua orang pun dibuat terkejut karena faktanya secara ajaib Kade pun tiba-tiba telah bermetamorfosa menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita tapi juga sangat kuat dan juga menakutkan kekuatannya. Pagi yang cerah membuka petualangan baru bagi Takumi dan juga teman-temannya. Setelah beberapa hari situasi sangat tenang, Takumi memutuskan untuk mengembangkan perlengkapannya agar lebih siap lagi menghadapi medan berat. Ia ingin membuat armor dan senjata dari bahan langka seperti mithril dan ada mentit. Untuk itu, Takumi mendatangi guild petualang. Di sana ia mengambil permintaan rangkap, menambang bahan tambang langka sambil mengumpulkan komponen dari monster trend di hutan kematian. Meski terdengar berat, Takumi tidak gentar sedikit pun. Ia tahu kekuatan alkimia miliknya sangat berguna sekali dalam menghadapi medan pertempurannya nanti. Keesokan harinya, Takumi bertemu dengan seseorang bernama Doganbo, si pandai besi bertubuh kekar yang juga ikut serta. Mereka berangkat menuju ke hutan bersama Maple, laba-laba peliharaan dari Takumi, dan juga Sofia serta Maria. Tapi begitu sampai, suasana langsung berubah. Angin terasa berat.
dan pohon-pohon tampak sangat memperhatikan mereka. Langkah mereka terhenti saat sebuah pohon teren raksasa muncul di balik kabut yang sangat pekat. Takumi langsung mengaktifkan sihir jebakan tanah, dan begitu juga dengan Sofia, Maria, dan juga Maple. Mereka juga mengaktifkan sihir yang sama yang telah dibekalkan oleh Takumi pada mereka. Hingga singkat cerita pada akhirnya, monster Teren pun berhasil dikalahkan. Takumi tersenyum karena selain mereka dapat mengumpulkan banyak kayu Teren yang sangat langka dan susah untuk dicari, Takumi juga berhasil mendapatkan mithril murni untuk bahan baku pembuatan persenjataannya nanti. Setelah Takumi dan yang lain berhasil mengalahkan monster Teren, mereka mulai menambang lagi dan kembali ke kota. Di tempat itu, Takumi menggunakan alkimia miliknya untuk mengekstrak mineral langsung dari batu, sedangkan Doganbo mengayunkan palunya sambil mengomel sendiri, tapi wajahnya jelas terlihat sangat senang sewaktu ia berhasil menemukan bongkahan mithril murni yang jumlahnya tidak sedikit. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah tanah muncul sekawanan tikus Iron Wells, tikus logam dengan taring tajam. Mereka menggali sambil menyerang Takumi, dengan cepat membekukan tanah di sekitar mereka, hingga ia pun mengeluarkan sebuah sihir dengan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Alhasil sebelum bertarung, tikus itu pun telah berhasil dibantai hanya dengan efek cahaya sihir yang dikeluarkan oleh Takumi. Singkat cerita, setelah semua bahan terkumpul dengan sempurna, mereka kembali ke kota. Di bengkel, Doganbago mulai menempannya menjadi senjata, sementara Takumi menambahkan lapisan sihir perlindung. Ia membuat jubah ringan dengan efek perisai sihir dan sarung tangan khusus untuk Maple yang bisa mengalirkan sihir petir. Kemudian di hadapannya, Takumi pun melihat ada bongkahan kayu Teren yang tergeletak begitu saja. Lalu ia pun yang merasa jika Takumi tidak memiliki sebuah kereta kuda untuk mengantarkan mereka ke sebuah tempat yang sangat penting dalam menjalankan pengembangan misi mereka nantinya. Takumi berniat untuk membuat kayu Teren tersebut menjadi bongkahan kereta kuda yang sangat indah dan juga cantik. Tentunya memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Gambar untuk desain kereta kudanya telah selesai dibuat oleh Takumi. Hasilnya sangat indah, tinggal satu permasalahannya. Mereka tentunya membutuhkan seekor kuda untuk dapat menjalankan kereta kudanya tersebut. Di sisi lain, Maple yang merasa diacuhkan oleh masternya Takumi. Ia pun memutuskan untuk pergi seorang diri menyelusuri hutan. Hingga di tengah hutan yang jauh dari kediamannya, Maple melihat seekor kuda yang wujudnya sangat aneh. Kuda itu terluka. Maple berusaha untuk menyelamatkan dan menolong kuda itu, tapi ia pun sadar jika ada beberapa monster yang mendekat ke arah mereka. Dengan kerjasama yang sangat kompak, akhirnya dua monster itu pun berhasil untuk dikalahkan. Tapi itu belum selesai, karena faktanya teman-teman dari makhluk ini pun muncul, dan mereka saat ini dikepung oleh para monster-monster tersebut. Maple yang cekatan, kemudian ia pun membuat semacam benteng perlindungan dari jaring laba-laba miliknya, dan sejauh ini untuk sementara waktu mereka berdua pun dapat aman dari serangan para monster di dalam benteng perlindungan yang dibuat oleh Maple. Namun para makhluk kecil ini terus menggerogoti benteng pertahanan yang dibuat oleh Maple, dan lama-lama benteng itu pun menjadi rapuh. Maple khawatir jika hal ini tidak segera diatasi, maka mereka berdua pasti akan mati. Ia mencoba untuk memanggil Takumi masternya, juga kedua sahabatnya yang lain melalui teleportasi sihir, namun tidak ada jawaban. Di sini Maple pun hanya bisa pasrah. Ia tahu jika ajalnya akan segera tiba.
Kemudian Maple yang sudah tidak memiliki mana lagi, ia pun lalu akhirnya pingsan di tempat itu. Dan beruntung sewaktu Maple membuka matanya secara perlahan, di hadapannya sudah ada masternya Takumi, juga kedua sahabatnya Maria dan juga Sophia. Di hadapan Takumi, Maple berkata jika kuda yang ia temukan ini terluka cukup parah oleh serangan para monster, dan sayangnya di sana sewaktu Takumi hendak mengobati luka dari kuda itu pun melawan, karena walaupun ia tak sadarkan diri, tapi tidak menurunkan rasa waspadanya terhadap serangan musuh yang datang sewaktu-waktu. Dan pada akhirnya dengan perjuangan yang sedikit cukup panjang dan juga melelahkan, Takumi pun berhasil memulihkan kembali energi kekuatan sihir yang dimiliki oleh kudanya itu, dan kuda itu pun kembali sehat seperti sedia kala. Keesokan harinya, tepatnya di kerajaan Barkula, ibu kota kerajaan Bakilatos. Di sana, di perusahaan budak, seorang budak bernama Reva nampak sangat sedih sekali karena sudah lama ia berada di tempat ini. Tapi sejak saat itu juga belum ada satu tuan baik pun yang mengadopsinya dan menjadikannya seorang asisten seperti impiannya. Hal itu pun membuat Reva bersedih. Namun orang-orang di sana sangat baik kepada Reva, walaupun ia selalu gagal dalam interview perekrutan budak. Tapi ia tidak dipatahkan semangatnya, selalu disemangati dengan sangat baik agar memotivasi Reva untuk tetap melanjutkan hidup. Sementara itu di rumah Takumi, usai sarapan bersama, Takumi pun berpamitan pada dua rekannya, yaitu Sophia dan juga Maria, yang ternyata Takumi pun menuju ke sebuah tempat, yaitu Guild Serikat Petualang. Sesampainya di sana, Takumi pun keheranan karena mendengar sebuah laporan jika telah muncul makhluk aneh di pinggiran kota, dan dikarenakan tidak dapat dilihat secara jelas, maka gambar yang diberikan oleh Han pun terlihat sangat samar. Takumi segera berkata pada Han jika maksud kedatangannya kemari untuk mendaftarkan lagi satu jenis hewan peliharaan miliknya. Han pun terkejut, hewan apalagi yang akan didaftarkan oleh Takumi. Kemudian ia pun segera mengeluarkan hewan itu dari tempat kotak penyimpanannya. Lalu orang itu yang tadinya melapor pun terkejut. Ia berkata, itu adalah hewannya, hewan yang aku telah ceritakan. Setelah mendaftarkan Camellia, kuda naga milik Takumi, ia pun segera memutuskan untuk pulang. Yang rupanya semalaman Takumi tidak tidur demi dapat menyelesaikan kereta kuda impiannya. Kereta kuda itu pun jadi dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan untuk interior dalamnya saja dibuat oleh Takumi semewah ini, sekelas hotel bintang 5, membuat Maria dan juga Sophia terkejut dan juga terpana karena kagum dengan kehebatan dari tuannya. Takumi segera mengajak seluruh anggota guildnya untuk menaiki kereta kuda itu. Mereka bermaksud akan mendatangi kediaman dari Tuan Papek, dikarenakan Takumi ingin menambahkan satu asisten lagi untuk menjadi asisten pribadinya. Dan untuk hal itu, ia pun butuh arahan dari Tuan Papek untuk mengantarkannya sampai di gerbang kota Bakilatos, mencari seorang budak terbaik yang akan ia rekrut menjadi asisten pribadinya. Beberapa jam menempuh perjalanan yang cukup panjang. Pada akhirnya mereka semua pun tiba di ibu kota Bakilatos. Dengan segera Papek pun mengajak Takumi masuk ke dalam ibu kota itu, dikarenakan Papek yang telah mengenal semua seluk-beluk di tempat itu. Yang pada akhirnya Papek berkata pada Takumi, aku telah mengatur jadwal pertemuanmu bersama dengan Lord yang akan tiba dalam kurun waktu 5 hari dari sekarang. Setelah itu Papek pun pulang kembali ke kota Bolton, dan Takumi menunggu di tempat itu bersama dengan rekan-rekan guildnya. 5 hari pun tak terasa telah berlalu begitu cepat.
Reva, Takumi kini telah mengobrol bersama dengan Lord Burton atau Tuan Burton pemilik dari tempat ini. Singkat cerita, pada akhirnya setelah Takumi berkata pada Tuan Burton, maksud kedatangannya kemari untuk mencari seorang budak. Di waktu bersamaan tiba-tiba saja datang seorang budak wanita yang sudah sangat lama di tempat ini. Ia adalah Reva. Takumi memberikan kesan pertama yang sangat baik kepada Reva. Sewaktu ia pertama kali melihat Reva, Takumi sangat yakin jika Reva memanglah bukanlah seorang budak biasa. Melihat jika saat ini Reva sedang memegang buku Aron, bukan Armand Martin, Takumi pun sangat terkejut karena itu adalah buku pola dasar dari alkimia, dan Takumi pun semakin tertarik pada Reva karena faktanya Reva banyak mempelajari tentang alkimia sama seperti kecintaannya. Namun di dalam hati Reva sendiri, ia pun masih ragu dan nampaknya sangat trauma dengan penolakan beberapa tuan sebelumnya yang dirasa jika apa yang ia telah pelajari selama ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Takumi lalu memberikan secari kertas pada Reva dan meminta Reva untuk menjelaskan pola lingkaran yang ada di dalam kertas itu. Reva di sini berpikir sangat keras. Ia tidak ingin gagal dan ingin direkrut menjadi budak dari Takumi. Tapi permasalahannya, setelah beberapa menit berpikir keras, Reva pun berkata sejujurnya jika ia tidak tahu sama sekali dengan maksud dari pola ini. Reva malah menjelaskan jika pola ini adalah salah satu pola untuk membuat bahan sihir dari kue yang sangat manis dan juga lezat. Dan Takumi pun tersenyum mendengar jawaban Reva. Reva menganggap jika ia pasti tidak akan direkrut oleh Takumi. Akan tetapi kenyataan pun malah berbalik dan Dewi Fortuna seakan sekarang sedang berpihak kepada Reva. Sesampainya di rumah, Reva pun dibuat sangat terkejut dari ulah tuannya Takumi. Saat ini Takumi sedang membuat bahan kereta kuda, tapi bukan dari kayu melainkan dari berbagai material yang sangat kokoh, yang nantinya ia bermaksud akan memberikan kereta kuda ini sebagai hadiah pada Lord dari kota Barakula. Reva mengakui jika ini sangat luar biasa karena kereta kuda ini pasti sangat mewah, elegan, dan juga tidak banyak orang yang memilikinya. Bahkan mungkin hanya inilah yang pertama ada di seluruh benua. Singkat cerita, setelah kereta kuda itu telah selesai dibuat, Takumi segera mengantarkannya ke kota Barakula. Lalu ia dihampiri oleh seorang pria tua berambut putih. Takumi belum kenal dengan pria ini. Pria ini lalu bertanya, apakah kereta ini milikmu? Takumi menjawab, ia hanya membuatnya saja dan akan ia berikan secara cuma-cuma pada raja dari kota Barakula. Lalu kemudian di tengah obrolan tersebut, Papet dan juga Burton pun datang memanggil orang tua itu dengan sebutan yang mulia. Barulah di sini Takumi sadar jika sosok yang sedari tadi berbicara padanya adalah raja dari kota ini atau penguasa dari kota Barakula. Setelah itu Takumi dan yang lain pun pergi meninggalkan istana Barakula, dan di sana raja pun memberikan banyak hadiah sebagai imbalan alat pemurnian air yang telah diselesaikan oleh Takumi. Beberapa hari kemudian, setelah tiba di kota Bolton, Takumi segera secara resmi membeli mansion tempat yang ia sewa selama ini dari perusahaan Papek, dan rumah besar ini pada akhirnya resmi menjadi milik dari Takumi. Bergeser ke kota suci Sidonia. Di sana Elizabeth rupanya sudah mendengar berita tentang memurnikan saluran pembuangan di kota Bolton, dan itu adalah ulah dari Takumi. Tapi ia belum mengenali siapakah sosok Takumi di sini. Untuk sementara waktu, Takumi pun disingkirkan dulu oleh Elizabeth. Elizabeth lebih memilih fokus untuk melatih 3 pahlawannya yang telah ia panggil ke dunia ini, yaitu Akira, Akane, dan juga Yamato. Keesokan harinya, kartu registrasi milik Reva pun telah jadi, yang itu artinya sekarang ia resmi menjadi anggota guild dari Takumi. Kemudian bapak kepala botak ketua guild yaitu Barak lalu datang menemui Takumi. Ia pun di sini berkata jika Takumi adalah salah satu guild milik Takumi, maksudnya salah satu guild terkuat yang ada di tempat mereka,
dan itu artinya Takumi harus segera untuk membuat sebuah nama untuk guildnya tersebut. Tapi di sini setelah dilatih oleh bapak kepala botak, Barak pun sangat marah karena Takumi tidak kunjung memberikan nama yang sesuai untuk guildnya itu. Beberapa nama yang diberikan oleh Takumi dianggap hanyalah nama lelucon saja oleh Barak. Yang kemudian Han pun menawari sebuah misi pengawalan pada Takumi, dan di sini ia pun berkata jika misi pengawalan ini sukses dilakukan dengan baik oleh Takumi dan juga yang lain, maka secara otomatis rank mereka nantinya akan naik. Dengan wajah yang sangat kesal, Barak pun berkata jika misi ini yang akan dijalankan ke kota Kibus oleh Takumi mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 4 hari lamanya, dan pada akhirnya karena tidak ada pilihan lain, Takumi pun menerima misi pengawalan tersebut. Misi pengawalan kali ini oleh Takumi bersama dengan yang lain terbilang sangat mudah dan bisa dibilang tidak ada masalah yang sangat berarti sekali. Hingga setelah tiba di kota Kibus dengan selamat, mereka pun lalu dijamu makan malam yang sangat enak. Takumi di sini terkejut karena di kota seperti ini ada keju dan juga olahan susu yang lain, sama seperti di dunianya waktu dulu, yaitu di Jepang. Semua makanan ini sungguh sangat enak dan juga sangat lumrah untuk Takumi. Kebersamaan di malam itu juga akhirnya membuat inspirasi bagi Takumi untuk membentuk nama dari partian guildnya, yaitu Wings of Norn. Wings adalah sayap, sayap-sayap pelindung bagi seluruh guild untuk menjaga satu anggota guild dan yang lainnya, dan juga gabungan dari dewi yang selalu memberkati Takumi, yaitu Dewi Norn. Yang setelah itu sesampainya Takumi di tempat istirahatnya, ia pun sangat terkejut karena mendapati partiannya sudah dibekuk oleh seseorang seperti ini. Maria, Sophia, dan juga Reva. Mereka sudah tidak berdaya, lemas karena asap beracun yang ditimbulkan oleh orang-orang ini. Para orang-orang misterius ini juga berniat untuk membunuh Takumi malam ini juga. Untungnya dengan bantuan dari Kade, Takumi pun berhasil membalikkan keadaan, memukul orang ini hingga ia pun pingsan, dan langsung membuat semua teman-temannya pun terbebas dari sebuah asap beracun yang mereka hirup tanpa sengaja menggunakan sihir penyembuh milik Takumi. Setelah itu Takumi pun memberikan para penjahat ini ke Barak, dan Barak pun berkata, kita harus segera melaporkan kejadian ini ke Lord, dan nantinya semua akan terbukti siapakah dalang dibalik semua ini. Keesokan harinya di hadapan Lord pun lalu menjelaskan jika para pencuri yang menyusup ke rumah Takumi semalam, mereka adalah pasukan cahaya suci dari gereja ajaran cahaya suci. Mereka membunuh siapapun yang dianggap menentang, dan mereka sangat fanatik sekali dengan hal itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang diutus langsung dari kerajaan suci Sidonia. Takumi pun di sini sadar jika mengamati gelagat mereka semalam, mereka sama sekali tidak berniat mencuri di rumah Takumi, melainkan hanya ingin membunuh Takumi sampai mati. Lord pun membenarkan perkataan Takumi tersebut. Di sini Takumi yang khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah alat sihir penghalang yang dapat melindungi rumahnya dari penyusup. Ia mulai bekerja keras, bahkan hingga larut malam, untuk menyelesaikan alat tersebut. Sophia dan Reva bergabung untuk membantu, meskipun Reva masih belajar tentang alkimia. Setelah berhasil menyelesaikan alat penghalang tersebut, Takumi berhasil memaksimalkan kemampuan manipulasi mananya yang memberinya keterampilan baru, kontrol mantra. Dengan keterampilan ini, ia makan merancang inti kendali untuk golem yang dapat digunakan sebagai penjaga tambahan untuk melindungi rumah mereka. Sementara itu, di kerajaan Sidonia saat ini, Kaisar menunjukkan rasa ketidakpuasannya dikarenakan para pasukan cahaya ilahi ditangkap, alih-alih juga akan dibunuh. Lady Elizabeth menyarankan untuk fokus pada rencana mereka saja sendiri dan mengabaikan Barkula untuk saat ini.
mereka juga menemukan lingkaran sihir di reruntuhan yang diyakini dapat digunakan untuk melakukan pemanggilan. Cerita pun kembali ke Takumi yang kemudian ia memberikan tubuh robotik dari adamantin dan mithril kepada Titan, kemampuan untuk berbicara, dan tubuh kedua yang jauh lebih besar untuk keadaan darurat tentunya. Ini membuat Titan menjadi penjaga yang sangat kuat dan dapat diandalkan untuk melindungi rumah mereka. Sementara itu di lain sisi, Dewi Noren sangat khawatir bahwa keyakinan dari para pengikut gereja cahaya ilahi mungkin menyebabkan Anat akan berwujud sebagai seorang dewi yang sebenarnya, yang jahat dan juga sangat kejam. Ia berharap Takumi segera cukup kuat untuk mengakhiri perang dengan Sidonia di masa depan yang mungkin akan terjadi. Di tengah keheningan senja, sesosok wanita kelinci berdiri di hadapan sebuah makam tua. Namanya adalah Mani. Matanya kosong menatap langit yang mulai memerah. Desa kelahirannya telah lama ditinggalkan. Suaminya telah tewas dalam kekacauan yang dipicu oleh bangsawan tamak yang memaksa penduduk untuk pergi dari desa tersebut. Di depan nisan sang suami, Mani menggenggam tanah. Ia bersumpah suatu saat akan menemukan tempat di mana ia bisa hidup damai, tanpa tekanan, tanpa kehilangan seperti ini. Sementara itu di sisi lain wilayah, Margrave Godwin, seorang bangsawan yang bertanggung jawab atas perbatasan kerajaan Bargola, menghadapi masalah pelik. Ratusan pengungsi dari desa-desa yang porak-poranda memerlukan tempat tinggal, sumber daya terbatas, maka ia memanggil satu nama, yaitu Takumi. Godwin tahu hanya Takumi yang memiliki kemampuan dan juga kreativitas yang tinggi untuk menciptakan pemukiman baru yang aman, nyaman, dan juga mandiri, dan tentunya kuat. Dalam waktu yang sangat singkat, ia memohon bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai seorang pemimpin yang peduli akan nasib rakyat-rakyatnya. Takumi pada akhirnya menerima tugas ini dengan tenang, matanya serius, tapi penuh tekad keberhasilan. Tanpa menunda banyak waktu, Takumi bersama Reva, Sofia, dan juga Maria, serta Kade, ia pun pergi ke lokasi yang telah disiapkan di sebuah padang liar di selatan yang penuh monster dan belum dijamah oleh manusia sebelumnya. Dengan sihir alkimia milik Takumi dan peralatan khusus, Takumi mulai membangun hari demi hari, rumah demi rumah berdiri dengan kokoh. Dinding pertahanan dari batu dan logam dibangun dengan sihir peningkat tanah, pipa air, pembangkit tenaga mana, bahkan sistem pertanian alkimia juga ada. Semuanya diciptakan dalam waktu 10 hari saja. Takumi menamai desa ini dengan nama Whitgeford, benteng harapan di ujung dunia. Itulah arti dalam bahasa Indonesianya. Namun, ketika para pengungsi pertama tiba, mereka tidak langsung bersyukur. Mereka malah curiga. Mereka takut ini hanya pemukiman palsu untuk menyingkirkan mereka dari ibu kota. Salah satunya adalah Manny. Dengan tatapan tajam dan sikap acuh serta cuek, ia memilih menjaga jarak, bahkan bersikap kasar pada Takumi yang telah bersusah payah untuk membuat pemukiman dan juga isi teknologi yang sangat canggih di dalamnya. Tanpa diketahui oleh seluruh warga desa, termasuk Manny itu sendiri, jika tempat ini sebelumnya adalah tempat dungeon misterius, karena di dalam dungeon ada langit dan juga hutan serta kehidupan seperti ini, dan tadinya juga dihuni oleh berbagai macam monster. Singkat cerita, pada akhirnya sebelum mendirikan bangunan dengan fasilitas yang lumayan megah, Takumi dan juga partiannya terlebih dahulu untuk mengalahkan para monster, termasuk bos dari dalam dungeon ini. Hingga setelah mereka semua berhasil dihabisi oleh Takumi dan partiannya, barulah tempat ini didirikan oleh Takumi menggunakan kekuatan sihir alkimia milik Takumi.
Dengan kebaikan hatinya, Takumi sama sekali tidak menaruh rasa dendam pada Manny. Kemudian ia pun malah menawari Manny untuk bergabung ke dalam partiannya, membantu semua pekerjaannya dan juga pekerjaan yang lain. Tapi Manny yang trauma karena suaminya telah bekerja dengan para bangsawan hingga ia pun sakit lalu meninggal. Tapi tidak ada kompensasi apapun, bahkan penduduk desa diusir begitu saja seperti sampah. Kemudian Manny pun dengan berat hati menolak tawaran dari Takumi tersebut. Takumi pun memahami keadaan tersebut. Kemudian Manny pun pergi dari tempat itu. Sewaktu sedang berada di luar tembok pemukimannya itu, Manny pun mencoba untuk merenungi nasibnya yang menyedihkan ini. Tanpa sengaja dan tanpa ia sadari, jika ia telah diintai oleh beberapa monster serigala. Para serigala itu pun lalu sudah berada di hadapan Manny, yang dimana ia pun sadar jika mungkin akhir hidupnya akan berakhir di tempat ini saat ini juga. Di waktu yang tepat kemudian Takumi pun datang menyelamatkan Manny, membantai habis para serigala itu. Dan di sana juga para partian Takumi juga datang untuk membantu. Sejak saat itulah Manny pun lalu beranggapan jika Takumi orang yang baik. Ia pun langsung menanyakan pada Takumi apakah tawarannya untuk menjadi anggota dari partiannya masih berlaku. Takumi tersenyum dan mengatakan jika ya, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membantuku. Pada akhirnya mereka pun bergabung menjadi satu partian yang solid. Di istana kekaisaran Sidonia, kaisar duduk di singgasananya dengan raut wajah gelap. Peta Barkula terbang di meja. Ia murka melihat pemukiman Barkula yang hanya berjarak beberapa hari dari perbatasan mereka. Lady Elizabeth, penasihat kerajaan yang licik, ia melaporkan bahwa ritual sihir pemanggilan telah selesai, dipersiapkan. Mereka akan segera memanggil pahlawan dari dunia lain untuk dijadikan senjata. Pada saat yang sama, di Watford, Takumi mendadak merasakan fluktuasi sihir yang sangat kuat di langit. Langit berubah menjadi gelap sesaat. Ia berdiri tegak di depan menara desa dan Takumi bergumam, tepat 1 tahun sejak aku datang ke dunia ini. Apakah mereka sudah memanggilnya? Perasaan yang tak enak tentunya. 3 bulan tak terasa telah berlalu sejak para pahlawan resmi dipanggil ke Kekaisaran Sidonia di Watgeford, desa yang dibangun oleh Takumi. Kehidupan berjalan dengan damai, namun ketenangan ini mulai terganggu oleh tanda-tanda bahaya yang muncul. Sofia bersama Maple dan juga Titan sedang berpatroli di luar tembok desa. Ketika mereka menemukan monster baru yang lebih kuat dari biasanya, Sofia merasa khawatir dengan peningkatan kekuatan monster dan menduga bahwa fluktuasi mana akibat pemanggilan para pahlawan oleh Sidonia menjadi penyebab utamanya. Di sisi lain, Akane, salah satu pahlawan yang dipanggil oleh Sidonia, mulai merasakan kejanggalan dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para pahlawan mungkin telah dicemari oleh pengaruh pikiran mereka. Dengan menggunakan sihir pemurnian, Akane berhasil menghindari efek tersebut dan mulai merencanakan pelarian bersama Lulu, pelayan yang setia. Singkat cerita, pada akhirnya pertarungan besar itu pun akhirnya tiba. Watgeford, desa yang dibangun oleh Takumi, tiba-tiba saja pada suatu malam diserang oleh gelombang monster yang semakin cerdas dan terorganisir. Takumi bersama dengan Sofia, Akane, dan Lulu bergabung dengan 2 kelompok petualangan elit, Leong Feng dan Camp Crismon Rose. Mereka bersatu untuk mempertahankan desa dari serangan yang belum pernah terjadi. Takumi memberanikan diri pedang Amat Sarusu kepada Sofia. Ia berikan sebagai perlindungan dan menyimpan Tsukuyomi untuk dirinya sendiri. Kedua pedang ini adalah simbol kekuatan dan harapan bagi para pembela Watgeford. Namun, serangan kali ini berbeda. Monster-monster tersebut menunjukkan taktik dan koordinasi yang akurat tanpa menimbulkan kecurigaan bagi Takumi dan teman-temannya. Para monster juga beranggapan ini adalah kemenangan untuk mereka. Akan tetapi pada akhirnya,
Berkat kerjasama tim yang baik dari Takumi dan juga kawan-kawannya yang lain, para monster ini pun berhasil dikalahkan. Malam itu adalah malam terakhir untuk para monster beraksi. Tapi sepertinya ini belum berakhir benar-benar, karena pasti para monster akan melaksanakan sebuah serangan susulan terhadap Takumi. Mereka tidak terima dengan kekalahan malam ini. Keesokan harinya, orang-orang pun banyak yang terluka dari warga desa, dan Takumi dengan sangat sabar mulai mengobati orang-orang itu hingga mereka pun segera pulih seperti sedia kala. Di istana Sidonia, Kaisar pun mendapatkan laporan dari ajutannya yang menyampaikan jika jumlah monster di sana mampu menghabisi satu negara sekaligus. Lalu Kaisar bertanya, bagaimana jika mereka menghancurkan benteng navigasi Barakula? Tapi sejenak Kaisar pun berpikir jika ia hanya ingin untuk membunuh Takumi, yang itu artinya hari ini ia harus mendukung penuh para monster untuk membalaskan dendamnya itu terhadap Takumi. Kepada ayahnya, Elizabeth menyampaikan pendapatnya juga jika sebaiknya mereka harus terlebih dahulu menyerang aliansi dari Barakula, yaitu negara Somador. Dengan begitu nantinya Barakula tidak akan memiliki tambahan kekuatan setelah aliansinya dihancurkan, dan pastinya kerajaan mereka akan menjadi satu-satunya kerajaan yang paling disegani di benua ini. Dengan mengandalkan para pahlawan yang mereka miliki saat ini, pasti pekerjaan itu akan selesai dan mudah untuk dilakukan. Sang ayah pun akhirnya setuju dengan usulan dari Elizabeth. Cerita kembali berpindah ke Whitgifford. Hutan mulai bergerak. Takumi pun sadar jika ada pergerakan dari para monster, dan mereka pun mulai bersiap untuk berjaga. Pintu gerbang Whitgifford pun segera dibuka. Takumi bersama dengan orang-orangnya langsung keluar untuk bertarung mati-matian menghadapi para monster yang kembali datang. Pertarungan sengit antara Takumi bersama dengan aliansinya pun terjadi, dan para monster pun pada akhirnya berhasil dikalahkan, tapi belum semuanya. Sophia yang sejatinya adalah petarung penjaga dari Takumi, ia pun maju paling depan, berharap jika para monster dapat ia segera habisi seorang diri. Hal itu pun membuat Takumi menjadi sangat marah pada Sophia, karena semua yang dilakukannya itu bisa membunuh nyawanya secara sia-sia. Untuk beberapa saat, situasi di tempat itu pun aman terkendali, namun kesunyian dan juga ketakutan para monster menyelimuti aura mistis dari tempat itu. Dan benar saja, tempat yang semula hening, tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari arah hutan. Lalu tepat di hadapan Sophia, muncul seekor kadal raksasa terbang dengan dua kepala di badannya. Kemudian Sophia pun di sini langsung diserang oleh kadal raksasa itu. Untungnya ia pun berhasil diselamatkan oleh Takumi. Seketika itu Takumi pun sadar jika pasti kadal raksasa itu adalah pimpinan dari para monster yang menyerang mereka. Dalam pertarungan sengit tersebut, kadal besar itu pun berhasil dilumpuhkan untuk saat ini oleh Takumi dan juga Sophia. Namun kekuatan mereka pun sangat melemah, mana Takumi dan Sophia pun sangat melemah sekali, yang kemudian para aliansinya pun datang untuk membantu. Dan diakhiri dengan Sophia memberikan sebuah pedang Amaterasu dan juga pedang milik Takumi, yaitu Tsukuyomi. Pada akhirnya kadal raksasa itu pun benar-benar mati dibantai oleh Takumi. Kemudian dengan menggunakan heal penyembuh yang tersisa, Takumi mencoba untuk menyembuhkan, memulihkan mana milik Sophia yang mulai habis. Dan hal itu pun membuat Takumi menjadi drop. Ia pun lalu pingsan dan sekarang hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. 3 hari kemudian, Takumi pun akhirnya siuman dari pingsannya. Yang setelah itu juga, ia pun kembali memutuskan untuk kembali ke kota Bolton, melanjutkan pekerjaan dan misinya yang belum ia selesaikan di rumahnya. Sementara itu di kerajaan lain, tepatnya di kerajaan Somador, Yamato dan Akira sedang menjalankan misi dari Permaisuri Elizabeth untuk membantai beberapa warga yang dianggap kuat, menjadikannya sebagai aliansi
untuk negeri Barkula. Akannya tidak ikut karena saat ini ia telah memilih untuk bergabung bersama dengan kelompok Takumi. Malam harinya, sembari merayakan kemenangan mereka kemarin, Takumi dan juga Kade serta Maria, mereka pun makan bersama, makan daging yang sangat enak. Akan tetapi, Sophia pun nampak murung dan memisahkan diri dari mereka. Sophia di sini beranggapan jika misinya untuk melindungi Takumi seumur hidupnya telah gagal karena kemarin pada pertarungan besar melawan kadal raksasa, ia malah hampir dikalahkan jika tidak diselamatkan oleh Takumi. Tapi Takumi pun membawakan semangkuk daging panas untuk Sophia. Ia berkata, jika semua akan baik-baik saja, kau tidak perlu mencemaskan diriku dan tidak perlu juga menyalahkan dirimu seperti sekarang. Di akhir cerita dari anime ini, Takumi mengunjungi Dewi Noren. Ia pun bertanya, alasan Dewi Noren memanggilnya ke dunia ini 1 tahun yang lalu itu hanyalah untuk melawan para pahlawan jahat yang dibangkitkan kembali dan dikirim ke dunia ini oleh kerajaan suci Sidonia. Dewi Noren pun tersenyum. Ia berkata, bukannya dari awal aku sudah berkata padamu, semua terserah padamu. Jika kau mau lanjutkan hidupmu dan jika tidak, kau boleh memilih untuk mengakhiri hidupmu saja. Di hadapan Dewi Noren, Takumi menjawab jika ia akan melindungi semua yang berharga bagi dirinya. Karena sebagai ahli alkimia, Takumi bisa membuat apapun yang ia mau. Bahkan ia juga sangat menyukai kehidupannya saat ini dan ia sangat senang karena Dewi Noren telah memanggilnya ke dunia ini dan menjadikan dirinya semacam seperti sekarang. Dewi Noren lalu menjelaskan jika memang sebenarnya satu-satunya harapan bagi Milgard adalah seorang Takumi. Jika ia bisa menjadi lebih kuat di masa depan, maka itu artinya semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Dewi Noren juga yakin jika ia suatu hari nanti pasti akan bisa menjadi ahli alkimia terhebat sepanjang masa. Takumi sangat senang dengan motivasi tersebut dari Dewi Noren dan kemudian ia pun mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang rupanya itu adalah kue manis yang sengaja ia buat sepenuh hati bersama dengan Reva. Mendapatkan hadiah semacam itu, Dewi Noren pun sangat senang atas hadiah yang diberikan oleh Takumi padanya. Dan cerita dari anime ini pun tamat.